Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025, batch 3. Hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya atas nama Lili Sulastri dengan nomor NIM 255401111893 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 2 dengan materi Mari Mengenal Nama-Nama Malaikat Allah dengan model pembelajaran berdiferensiasi di UPTD SPF SD Negeri Kaburan 1 Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, masih semangat pagi hari ini? Ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Mas Afik memimpin doa ya. Mari Mas Afik. Iya, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu ya. Bu Guru mulai dari sebelah sini. Kita ngabsennya menggunakan lagu yang dilakukan setiap hari. Nama saya Lili, punya banyak murid-murid. Ada yang namanya Sebelum pembelajaran dimulai, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita menyanyikan lagu apa ya? Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara. Anak-anak, pagi ini Bu Guru buat kelompok ya. Sebelum tugas dibagikan, Bu Guru buat dulu kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Mbak Kinkin, Kaila, Afif, dan Farhan. Dan yang kelompok 2 terdiri dari Cindy, Amel, Farhan, dan Khairus. Kelompok 3 terdiri dari Bilqis, Sinta, Aa, dan Afdan. Anak-anak masih ingat nggak dengan materi minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita belajar tentang iman kepada siapa? Allah. Pintar, masih ingat. Sekarang Bu Guru akan melanjutkan dengan materi iman kepada para malaikat. Mengerti? Ya. Apa itu iman kepada malaikat Allah? Kira-kira siapa malaikat itu ya? Ayo, katanya tahu tadi apa yuk? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Oh, belum bisa jawab ya? Karena Bu Guru belum menjelaskan ya. Nanti
harapan Bu Guru setelah Bu Guru menjelaskan anak-anak bisa mengetahui siapa malaikat itu ya. Sebelum Bu Guru mengajari tentang nama-nama malaikat Allah, Bu Guru jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menyebutkan nama-nama malaikat. Berarti anak-anak dituntut untuk bisa menyebutkan nama-nama malaikat Allah yang jumlahnya ada berapa? 10. Yang kedua, mengetahui tugas-tugasnya para malaikat. Nanti di sini Bu Guru akan menjelaskan apa tugas-tugas dari setiap malaikat itu ya. Tahu iman itu apa anak-anak? Tahu apa ya kira-kira iman itu ya? Oh, pahala katanya. Iman itu anak-anak ya. Iman itu artinya percaya. Kalau iman kepada malaikat berarti kita percaya kalau malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah. Kita percaya kalau malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah dan diciptakan dari apa katanya tadi? Dari nur atau cahaya. Dan kita sebagai manusia wajib untuk mengetahui ya nama-nama malaikat dan apa tadi? Tugasnya. Pintar Mbak Kinkin. Nah, sebelum Bu Guru sampai ke sini kita bernyanyi sebentar ya menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Bisa anak-anak? Ayo 1, 2, 3. 10 malaikat Allah, orang Islam wajib percaya. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rezeki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penjaga di kubur, Raqib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Pinter, sudah hafal semua ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan jumlah dan tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama malaikat Jibril. Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Diingat ya, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Mikail itu tugasnya mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala di akhir zaman. Nanti pada waktu hari kiamat ada malaikat tidur. Tugasnya terus menerus berzikir. Kalau manusia, apa perbedaan malaikat dengan manusia? Karena tidak mempunyai hawa nafsu serta malaikat itu terbuat dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia itu terbuat dari saripati tanah dan memiliki hawa nafsu dan akal. Karena mempunyai hawa nafsu dan akal, maka manusia itu mempunyai keinginan untuk makan, minum, dan tidur. Bahkan manusia bisa saja membangkang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba tebak. Ini sikap baik yang menunjukkan iman kepada malaikat. Yang pertama, menghormati orang tua itu sifat baik, Banda. Baik. Yang kedua, rajin beribadah. Baik. Bersyukur atas nikmat Allah. Baik. Barang siapa yang selalu mengerjakan ini, maka
Ini termasuk iman kepada malaikat dan akan masuk surga. Sudah. Kalau sudah masuk surga, ketemu sama malaikat siapa ya? Ridwan, pinter. Ini contoh sikap buruk yang menunjukkan tidak beriman kepada malaikat. Yang pertama, bertengkar sama teman. Siapa yang sering bertengkar sama teman? Ayo, yang sering bertengkar sama temannya mulai sekarang harus berhenti. Tidak boleh bertengkar sama temannya ya. Biar tidak masuk apa? Neraka. Menjaga surga. Ridwan pinter. Kelompok sini pinter. Yang kedua, siapa yang mencatat amal baik? Malaikat Raqib. Itu pencatat amal baik anak-anak ya. Terus siapa yang menyampaikan wahyu? Ayo, Jibril pintar, hebat anaknya Bu Guru ya. Sudah bisa menanggapi ya. Karena Bu Guru sudah menjelaskan panjang lebar, sekarang kita buktikan dengan mengerjakan tugas kelompok. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sekarang pensilnya dikeluarkan. Perhatikan dulu. Ini yang pertama. Mengenal nama dan tugas malaikat. Contohnya, meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat tugasnya malaikat siapa? Kita cari di bawah. Setelah kita ketemu, kita gunting ya. Setelah kita gunting, lalu kita tempelkan di kotak yang kosong. Seterusnya seperti itu. Siapa malaikat penjemput nyawa? Cari di sini. Kita gunting, lalu kita tempel. Itu yang pertama. Terus untuk tugas yang kedua, tebak nama malaikat. Nomor 1, menurun. Menurun ya. Malaikat siapa yang menurunkan rizki atau hujan? Kita cari di sini. Kita cari di bawah. Kalau sudah ketemu nanti ditulis di sini. Diingat kan tadi sudah dihafalkan nama-nama malaikat siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal nama dan tugas malaikat. Israfil peniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Atid mencatat amal buruk manusia. Israil mencabut nyawa. Jibril menyampaikan wahyu. Ridwan menjaga pintu surga. Malik menjaga pintu neraka. Mungkar dan Nakir menanyai orang mati di alam kubur. Raqib mencatat amal kebaikan manusia. Mikail membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang dengan Bu Guru akan membuktikan pemahaman kalian dengan tugas mandiri. Apakah di setiap masing-masing siswa sudah benar-benar paham atau belum ya? Jadi dikasih tugas mandiri. Ini punya Mas AA ya. Mas Afi, Mas Eri, dan Mbak Kaila. Mbak Kaila. Mbak Amel. Mbak Sakina. Mbak Bilkis. Mbak Bilkis. Mbak Cindy. Masnya duduk sayang, duduk sayang. Kan tugasnya beda-beda sayang ya. Duduk. Duduk tugasnya beda-beda. Punya Mas Farhan. Sayang coba. Coba perhatikan tugas yang seperti ini ya. Kan ada 3 tugas yang berbeda karena kemampuan di setiap siswa itu beda-beda. Jadi tugasnya sama Bu Guru dibuat beda ya. Coba yang sama persis dengan ini hadap ke depan. Bu Guru jelaskan dulu. Nama malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Malaikat siapa itu? Misalnya Rokib, berarti Rokib yang dicentang. Kalau misalnya Atid, berarti Atid yang dicentang. Berarti ini yang dicentang itu salah satu yang benar ya. Sudah ngerti yang ini? Ya. Sudah ngerti? Ya. Ya, yang kelompok ini sudah ngerti. Coba yang sama dengan ini mana? Tugasnya. Mas, ayo diangkat yang tugasnya sama dengan ini. Mas AA, Mas Erik diangkat kertasnya. Sama dengan ini ya. Bu Guru jelaskan dulu perintahnya. Yang ini mencocokkan tugas malaikat. Berarti misalnya Jibril tugasnya apa anak-anak? Membawa wahyu, berarti menyampaikan wahyu. Cari di sini. Kalau misalnya yang di sini menyampaikan wahyu nomor berapa? Lalu dikasih garis lurus dengan nama malaikat. Berarti menarik garis. Paham? Ya. Pinjam dulu sayang. Tugas yang nomor 3. Yang sama dengan ini tugasnya perhatikan. Perhatikan Bu Guru ya. Yang ini tuliskan tugas malaikat. Ini ada namanya malaikat Jibril yang pertama. Tugasnya malaikat Jibril itu apa anak-anak? Menyampaikan wahyu, berarti ditulis menyampaikan wahyu. Gitu ya. Sama terusnya Mikael tugasnya apa? Ditulis di bawahnya ya. Sudah paham semua? Mana suaranya? Sudah paham semua? Iya. Siap mengerjakan tugas? Ya, sudah dikerjakan. Apa sayang? Ini video nak. Malaikat siapa? Tadi Rokib apa Atid? Nah, kalau Rokib berarti yang dicentang ini sayang ya. Ini yang dicentang ya. Nah ini dibaca. Siapa malaikat yang tugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Allah? Nabi dan Rasul, malaikat siapa?
Siapa yuk? Mikail apa Jibril? Ayo dicentang mana yang benar. Anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, Bu Guru mau merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ayo siapa yang masih ingat? Iman itu artinya apa anak-anak? Ya Mbak Kinkin. Pinter, kasih aplaus buat Mbak Kinkin. Sekarang Bu Guru tanya lagi. Jumlah malaikat itu ada berapa? Oh, Mas Aldi pinter, Mas Aldi ya. Sayang kakinya turun, sayang kakinya turun, sayang. Pinter. Bu Guru tanya lagi satu ya. Malaikat itu tercipta dari apa? Ya, Mbaknya? Nur atau cahaya? Pinter. Anak-anak, Bu Guru berpesan, semoga pembelajaran yang kamu dapat hari ini bukan hanya dapat dilaksanakan di sekolah, tapi di lingkungan rumah juga dilaksanakan anak-anak ya. Iya, seperti contohnya berbuat baik, sholat, tidak mengambil uang teman, itu contoh-contoh berbuat baik. Itu contoh beriman kepada malaikat ya. Jadi anak-anak harus menerapkannya selain di sekolah juga di rumah. Begitu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Bu Guru akhiri dengan bacaan hamdalah bersama.